Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyah Ginatristani dengan NIM 08011822328016. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah jurnal internasional yang berjudul A Macroeconomic Mathematical Model for the National Income of a Union of Countries with Interaction and Trade, yang ditulis oleh Ioannis Kedasius dan Melty Devine, yang diterbitkan oleh Journal of Economic Structure tahun 2016 dengan judul Pemodelan Makroekonomi Antar Negara dengan Interaksi dan Perdagangan, di mana pada jurnal itu mengembangkan model matematis untuk menganalisis pendapatan nasional beberapa negara yang saling terhubung melalui konsumsi, investasi, kebijakan pemerintah, dan perdagangan ekspor-impor. Untuk latar belakangan penelitian tersebut, ekonomi modern itu saling terkait antar negara melalui perdagangan ekspor-impor dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan model matematis yang lebih realistis yang memasukkan beberapa variabel, yaitu interaksi perdagangan, pengaruh belanja pemerintah antar negara, dan efek keterlambatan atau delay pada konsumsi, investasi, dan impor. Tujuan utamanya adalah memahami pendapatan nasional pada serikat negara. Untuk lebih rincinya lagi, tujuan penelitian yang pertama itu mengembangkan model matematis pendapatan nasional multinegara. Yang kedua, memodelkan beberapa variabel berupa konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Yang ketiga, itu menguji stabilitas ekonomi dari model yang dipakai. Keempat, menentukan bagaimana kebijakan belanja pemerintah itu bisa menstabilkan sistem. Dan yang kelima, memberikan contoh numerik untuk menunjukkan perilaku dari model yang dibentuk. Nah, ini merupakan bentuk model yang dipakai pada jurnal tersebut. Sistem pendapatan nasional negara KI pada tahun ke-K, negara KI dan juga ke-K itu merupakan berarti dalam suatu waktu tertentu. Itu dirumuskan dengan rumus TI pangkat K sama dengan CI pangkat K tambah I pangkat K tambah G, I pangkat K tambah X, I pangkat K dikurang Y, I pangkat K. Dengan keterangannya, variabel C itu adalah konsumsi yang dipengaruhi pendapatan tahun sebelumnya. Variabel I adalah investasi yang dimana dipengaruhi perubahan konsumsi. Variabel G itu adalah belanja pemerintah dipengaruhi pendapatan negara lain. Variabel X adalah ekspor dan variabel Y adalah impor. Nah, bentuk model ini itu memakai persamaan waktu diskrit. Nah, ini merupakan rumus dalam model atau penjabaran dari bentuk model tersebut ya. Yang pertama itu adalah konsumsi, variabel CI pangkat K sama dengan AI pangkat 1 dikali TI pangkat K kurang 1. Ditambah AI pangkat 2 dikali TI pangkat K kurang 2, ditambah seterusnya dengan rumus AI pangkat N dikali TI pangkat K kurang N. Nah, yang kedua itu investasi, variabel I pangkat K sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai M. BI pangkat J itu dikali dengan dalam kurung CI pangkat K kurang J plus 1 dikurang Y dikurang CI pangkat K kurang J. Yang ketiga itu adalah belanja pemerintah yang merupakan gabungan antar negara. Itu rumusnya penjabarannya adalah GI pangkat K sama dengan total dari GI tambah sigma D sama dengan 1 omega itu dikali CI pangkat D1 kali TD pangkat K kurang 1 ditambah CI pangkat D2 dikali TD pangkat K kurang 2 sampai seterusnya. Ya, yang keempat itu adalah impor. Impor yang ini merupakan pendapatan dari negara sendiri. Yang berarti YI pangkat K sama dengan sigma U sama dengan 1 sampai T untuk MI pangkat U dikali TI pangkat K kurang U. Dan yang kelima adalah impor untuk kombinasi ekspor negara lain. Rumusnya itu YI pangkat K sama dengan sigma Q sama dengan 1 sampai omega untuk EI pangkat Q dikali X Q pangkat K. Itu adalah rumus dalam modelnya. Nah, tadi kan disebutkan pada tujuan penelitian jurnal ini, salah satunya adalah menganalisis stabilitas model.
untuk mengetahui apakah pendapatan nasional negara-negara dalam jaringan akan menuju keseimbangan atau tetap berfluktuasi. Model itu dikatakan stabil jika nilai mutak lambda itu kurang dari satu, di mana lambda adalah Eigenvalue matrix system. Artinya, bila semua eigenvalue-nya itu kurang dari satu, maka sistem dikatakan stabil dan pendapatan nasional menuju steady state. Sedangkan bila ada eigenvalue-nya itu nilainya lebih besar atau sama dengan satu, maka sistem tidak stabil sehingga muncul fluktuasi atau siklus bisnis. Nah, pada jurnal tersebut diberikan contoh numerik untuk modelnya. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri sini ya. Untuk contoh numeriknya ini, pada pengaturan sistem contoh numeriknya, jadi model itu diuji pada 5 negara. Ini, we model omega sama dengan 5 countries. Berarti model diuji pada 5 negara dengan struktur interaksi ekonomi yang saling terhubung. Digunakan juga parameter utamanya itu ada konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah dalam matrik ekspor-impor. Jadi, fokus simulasi ini itu diarahkan pada pengaruh belanja pemerintah negara ke-1 atau negara pertama itu dengan parameternya yang ini. C1 pangkat 1,1 dan C2 pangkat 1,1 didapatkan dari matrik C1 dan C2. Nah, numeral value dari entries variat C1 dengan C2 ini akan dieksampelkan pada 4,1 dan example 4,2. Di example 4,1 ini didapatkan untuk nilai C2 pangkat 1,1 itu dibuat tetap berupa 0,36. Sedangkan untuk nilai C1 pangkat 1,1 itu divariasikan atau diubah-ubah. Tujuannya untuk melihat efek pada stabilitas sistem, apakah stabil atau malah tidak stabil. Nah, stabilitas itu diukur dari nilai maksimum. Jadi, R sama dengan maksimum dari nilai mutlak lambda, di mana lambda tadi adalah akar karakteristik. Syarat stabilnya, R itu kurang dari 1. Nah, hasil dari perhitungan matriks tadi yang C1 dan C2 menunjukkan bahwa model stabil jika nilai C1 pangkat 1,11 itu berada di 0,6,1. Kenapa model stabilnya diambil nilai C1 pangkat 1,1 yang di awal tadi untuk melihat efek pada stabilitas sistem. Dari perhitungan model ini artinya perubahan kecil pada kebijakan belanja pemerintah negara satu itu dapat menjaga sistem tetap stabil karena dia berada di range 0 sampai 6,1. Nah, sedangkan di example 4.2 ini dikatakan dua parameter itu akan diuji sekaligus, yaitu C1 pangkat 1,1 dan C2 pangkat 1,1. Hasil dari pengujian dua parameter tersebut divisualkan dalam peta 2 dimensi sampai 2 dimensi atau 3 dimensi yang menunjukkan area. Untuk area warna biru ini merupakan sistem stabil, sedangkan area warna merah ini artinya sistem tidak stabil. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk peta dan juga ada grafiknya di sini. Pada grafik ini menunjukkan atau terlihat bahwa kombinasi dari nilai kedua parameter tersebut, yaitu C1 pangkat 1,1 dan C2 pangkat 1,1, sangat menentukan apakah pendapatan nasional seluruh jaringan negara akan stabil atau berfluktuasi atau tidak stabil. Dari contoh numerik tadi, secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa pendapatan nasional suatu negara itu tidak bisa dianalisis secara terpisah, karena adanya interaksi kuat dengan negara lain melalui perdagangan dan kebijakan pemerintah. Model matematis yang dikembangkan penulis pada jurnal ini itu mampu menunjukkan bagaimana stabilitas ekonomi itu bergantung pada nilai parameter tertentu, terutama jika dikaitkan dengan belanja pemerintah. Bahkan perubahan kecil pada satu negara itu dapat menstabilkan atau malah mengacaukan seluruh sistem ekonomi multinegara. Dengan demikian, penelitian jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang dinamika ekonomi dalam serikat negara dan bisa menjadi dasar analisis kebijakan
makroekonomi untuk kedepannya. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk pemaparan pada jurnal penelitian ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.